Eh, Memang Allah mengatakan mintalah tolong kepada Allah dengan sabar dan berdoa. As-salatu lughatan ad-du'a. As-salat bermakna ad-du'a. Sehingga ketika kita berdialog dengan Tuhan atau kita mulai berpikir, itu kita sudah masuk dalam ranah sholat. Kita ingat Allah, berarti kita sholat. Aqimis sholata li dzikri. Sholat itu sendiri, ista'inu bisabri was sholat. Silakan dibuka Al-Qur'annya, nulis as-sholat itu alif, lam, shod ya, terus lam, terus wawu, wawu. Bukan pakai alif, pakai wawu. So, maka alladzina yuqimuna sholata, maka dilihat as-sholat pakai wawu, pakai alif, pakai wawu. Ya kenapa pakai alif? Nah, itu adalah satu pertanda bahwa tulisan wawu itu bukan kesalahan nulis para juru tulis sekarep-karep dia, sesuka-suka dia, tapi itu atas petunjuk dari Kanjeng Nabi. Jangan pakai alif, pakai wawu. Karena kalimat sholat itu sendiri tidak pernah berdiri sendiri dalam Al-Quran kecuali iqamatus shalah, yuqimunas sholata, bukan yusalluna. Karena kata sholat sendiri berasal dari bahasa Ibrani salut. Zakat juga sama, apa zakot. Salut itu bahasa internasional. Salut deh. Tuh, salut. Apa salut tuh? Oke. Ya kan, salut, selamat gitu. Dia selamat. Nah, dari situ saja kita bisa mengerti bahwa dalam menghadapi segala problem dalam kehidupan ada dua. Satu, ketahanan fisik kita, yang kedua ketahanan psikologi kita, dua-duanya. Sehingga ketika sabar itu sendiri dimaknai dalam bahasa Indonesia, karena punten kata sabar bahasa Arab, bahasa Indonesianya nggak ada, ya sabar. Di situ maknanya bergeser. Bahasa apa saja kalau pindah itu bergeser maknanya, terjadi distorsi. Ada nenek perempuan yang menangis kepada saya, Pak Kiai, lakiku laku selingkuh baik, satina pegel, demenan baik kah. Saya bilang, Bu, jangan pernah minta cerai. Aku tidak pernah menganjurkan orang bercerai, karena perceraian bukan penyelesaian kok, tapi membuat masalah baru. Ya, sing sabar yang sabar, Bu. Makanya punten, Ibu kan punya uang, ya tolong dong pergi ke Natasha di sana, diamplas pipinya lagi, ya alisnya ditebelin, pakai shadow, pakai maskara, pakai foundation, pakai lipstick. Lipstiknya jangan Viva, jontor nantinya. Pakai yang bagus, Yves Saint Laurent gitu ya, paling 900 juta lah, 900 ribu lah. Iya, lambenya rada doer, Bu. Bibir seperti Ibu, los beli pensil, beli lipstick, saya lukis bibir Ibu supaya kelihatan cantik sekali. Kalau bibir doer supaya kelihatan tipis, itu jangan lipstick dulu, pakai pensil dulu, set gitu deh. Terus baru pakai nyetir. Nah, Ibu ini mulutnya lebar, jadi jangan meruncing, tambah ambang kok nih, tambah lebar mulutnya, jadi dibikin tumpul di sininya. Iya, artinya bahwa kalau Ibu mau belajar kecantikan, belajar sama saya. Karena saya juga belajar kecantikan tuh. Itu satu-satunya supaya menarik suami betah di rumah yang bersih begitu. Pak Kiai, sudah kulakukan semua, dan saya perselingkuhan ini sudah hadapi 5 tahun lamanya. Ketangguhan, ya nangis, kapok, tobat, ya kambuh lagi, selingkuh lagi. Kan sabar kan ada batasnya, Pak Kiai. Nah, begitu dia bilang sabar ada batasnya, berarti dia tidak paham maknanya sabar. Sabar itu unlimited, tidak ada batasnya.
sampai titik darah penghabisan. Itu makanya innallaha ma'as sabirin fasabrun jamil. Indah sabar tuh, bukan main. Makanya Allah juga mengatakan fabasyiris sabirin, berilah kabar gembira kepada orang yang sabar bahwa Anda sukses menjalani kehidupan ini. Jadi sementara 5 tahun itu dia nggak pernah purik, naon purik teh pundungnya. Minggat kabar yang di wong tua, parana-parana. Purik, kata orang Sundanya pundung. Iya, kamu nggak pernah purik tuh bukan karena kesabaranmu. Jadi 5 tahun menghadapi suamimu itu keterpaksaan. Gara purik-purik penting bok papa wis mati kabeh. Ya kan? Nah, baru disebut sabar kalau ibumu datang menjemput, udah nok pulang aja daripada suami galak begitu. Mama, maaf aku tidak akan pergi dari rumah ini. Bagaimanapun ini adalah suamiku. Itu baru namanya sabar. Bok mati bapak mati purik menti sirane. Ya kan begitu. Jadi sampai virus corona sendiri juga pada akhirnya bukan semata-mata hanya pakai masker yang bisa mencegah, bukan hanya pakai sarung tangan, bukan. Tetap pada akhirnya bahwa ketahanan tubuh kita, stamina tubuh kita itu yang sangat menentukan. Makanya di Italia ada anjuran anak-anak muda yang masih perkasa, anak-anak kecil tidak usah cemas dan panik menghadapi corona. Karena corona itu akan masuk kepada orang yang stamina tubuhnya lemah, yaitu orang yang lanjut usia. Di sini perlunya ketahanan tubuh, bahwa bagaimanapun kalau kita sedang dalam gembira, sedang tenang, damai, tidak ada dendam, tidak ada kebencian, tidak ada kemarahan, tidak ada kegelisahan, damai, tidak akan pernah virus manapun bisa masuk dalam tubuh kita dan bereaksi. Itu persoalannya. Pak Lurah dapat berita dari Bupati menghadap mau dilantik jadi camat. Seneng gak Pak? Seneng gak? Pulang kehujanan, hati sedang berbunga-bunga, pulang kehujanan. Besok pagi dia bisa tertawa terbahak-bahak kok. Tapi ketika dia satu hari uangnya kecopetan, pulang sambil kesel hatinya, kena hujan, kenapa pilek? Berarti yang menyebabkan virus masuk karena tahan tubuh kita lemah. Nah, salah satu kelemahan tubuh kita ini adalah ada dalam software kita, dalam jiwa kita ini. Percaya atau tidak, bahwa orang yang jiwanya tenang dan damai tidak akan kemasukan virus. Itu makanya istana bisa beri wasal itu kita harus punya ketahanan tubuh yang kuat. Saya mau nanya dah, ibu-ibu kalau di operasi suruh puasa ya? Betul nggak? Iya. Kenapa? Menghindari infeksi. Betul nggak? Apa hubungannya? Karena puasa itu kita tidak makan, jadi perut kita tidak menggiling makanan, sehingga virus racun tubuh kita berkurang. Dan ketika suhu kita naik, maka darah putih kita akan meningkat, siap untuk menghabisi virus-virus. Jadi tergantung pada ketahanan kita sendiri. Dalam diri kita ini ada Densus 88, ada BIN, ada BNPT, ada BNN, ada tentara, ada polisi, lengkap hidup kita nih. Nah itu makanya, jadi bisa beri wassalat ini kita artikan kekokohan lahir dan batin saja, semacam itu. Jadi jangan diartikan dengan hal yang aneh-aneh, kita secara rasional saja. Ibu-ibu sekalian, ketika kita sedang dalam keadaan sedih, oke, saya nanya, virus menular, setuju? Virus tuberkulos menular ya? Itu melalui udara. Kalau corona mah jaga jarak cukup 2 meter lah ya. Kalau TBC lebih dari itu, serumah bisa karena terbang virusnya. Pertanyaan saya, kalau iya bahwa setiap virus itu pasti nular, kenapa istrinya TBC, suaminya tidak? Istrinya geringaki kayak petek, bakat turun nyerkinggel kayak obat nyamuk, ambekannya metu sulingnya suaminya gagah perkasa,
padahal makan bareng, tidur bareng, cium-ciuman bareng kan. Kenapa nggak kena TBC? Karena suaminya staminanya kokoh, jiwanya kokoh, nggak bakal kena. Tapi tangganya baru kematian suami, jadi si ibu ini takziah. Di situ istri lagi sedih, menangis, lagi sakit hatinya, lagi sedih karena suaminya mati. Dalam keadaan sedih dia takziah. Di situ dia batuk, ketularan. Kenapa? Karena kondisinya sedang tidak stabil. Makanya tolong jaga stabilitas diri kita ini supaya kita punya imunitas tinggi, ketahanan tubuhnya itu tinggi. Percayalah bahwa manusia itu tidak pernah sakit. Kalaupun sakit sebabnya karena jiwanya tidak seimbang. Maka segitu aja.